warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah materi yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pada materi ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae atau biasa dikenal dengan tumbuhan berbiji tertutup. Yang kedua, sistem perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang tumbuhan lumut dan paku. Dan yang keempat, kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi dengan menggunakan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Pada jenis tumbuhan ini, perkembangbiakannya dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa yang dimaksud dengan vegetatif alami? Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses peleburan sel jantan dan sel betina. Contohnya, ada tunas, kemudian ada umbi lapis, umbi akar, umbi batang, rizoma, dan stolon. Bagaimana dengan vegetatif buatan? Vegetatif buatan adalah sistem perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa disertai adanya peleburan sel jantan dan sel betina, tetapi dengan bantuan manusia. Beberapa contoh dari vegetatif buatan adalah 1. Stek, yang kedua ada merunduk, yang ketiga cangkok, kemudian ada mengenten atau yang kita biasa sebut dengan istilah menyambung, kemudian ada okulasi atau menempel. Setelah perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan, maka ada satu lagi perkembangbiakan yaitu perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses peleburan sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan biji. Biasanya pada tumbuhan, untuk melakukan perkembangbiakan ini menggunakan alat bantu. Alat bantunya berupa bunga, karena di dalam bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantannya adalah benang sari dan alat kelamin betinanya adalah putih.
Pada tumbuhan berbiji, terdapat sebuah pembuahan yang kita sering menyebutnya dengan istilah pembuahan ganda. Mengapa disebut dengan pembuahan ganda? Ya, betul, karena di sana terjadi dua macam proses pembuahan. Kalian bisa lihat pada gambar berikut. Di sini terdapat serbuk sari yang nanti apabila terbawa oleh angin, serbuk sari akan jatuh ke kepala putih. Dan ketika serbuk sari tersebut berada pada kondisi yang sesuai, pada kelembapan yang sesuai, maka dia akan berkecambah. Lalu akan tumbuh menjadi inti vegetatif, inti generatif 1 dan inti generatif 2, dan memasuki bulu serbuk sari menuju ke bakal biji. Sebelum kita ke bagian yang lebih lanjut, kita akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian yang terdapat di dalam bakal biji. Apa saja bagian-bagiannya? Nah, di dalamnya terdapat sel antipoda yang letaknya di ujung. Kemudian ada inti kandung lembaga sekunder, jumlahnya ada 2, letaknya di bagian tengah. Dan terdapat satu sel telur yang di dekatnya terdapat sel sinergit atau sel penjaga. Pada serbuk sari yang telah jatuh ke kepala putik tadi, ketika dia berkecambah, kemudian dia berkembang, dia akan membelah menjadi 3 bagian, yaitu inti vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2. Inti vegetatif ketika mendekati daerah mikrofil, dia mengalami lisis atau menghilang. Kemudian inti generatif 1 akan membuahi sel telur sehingga membentuk sigot. Dan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder sehingga membentuk cadangan makanan. Karena di dalam ini tadi terdapat 2 macam pembuahan, maka pada jenis pembuahan ini disebut dengan pembuahan ganda. Nah, kesimpulannya ini tadi ya, disebut pembuahan ganda karena yang pertama, inti generatif 1 melebur dengan sel telur menghasilkan sigot. Kemudian yang kedua, inti generatif 2 melebur dengan inti kandung lembaga menghasilkan endosperm atau cadangan makanan. Semoga kalian paham ya. Atau untuk lebih memperjelas, kalian bisa simak tayangan video berikut. Baik, yang kedua adalah tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae biasa kita sebut dengan istilah tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya ada pada tumbuhan pinus. Bagaimana cara perkembangbiakannya? Cara perkembangbiakan tumbuhan ini menggunakan strobilus. Strobilus. Apa itu strobilus? Bagi yang belum pernah melihat strobilus seperti ini ya. Baik, memasuki pada materi yang ketiga, yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan paku dan lumut.
Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata tumbuhan paku? Mungkinkah ada tumbuhan yang bentuknya seperti paku? Atau tumbuhan yang ditanam pada media paku? Untuk memahami lebih lanjut, kalian bisa simak tayangan pada video berikut. Tumbuhan paku atau pakis merupakan salah satu kelompok tumbuhan tertua di daratan yang masih hidup. Diduga tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus tertua yang menghuni daratan bumi. Tumbuhan berkormus adalah tumbuhan dengan akar, batang, dan daun yang sudah memiliki pembuluh angkut xilem dan floem. Tahukah kamu, habitat tumbuhan paku sangat bervariasi, dari tepi pantai sampai lereng pegunungan, bahkan di sekitar kawah loh. Untuk menjaga kelestarian spesiesnya, tumbuhan paku melakukan pergiliran keturunan yang dinamakan metagenesis. Metagenesis berawal dari spora matang yang keluar dari sporofit. Spora didukung oleh kondisi lingkungan yang memadai akan berkecambah menjadi protalium. Protalium adalah pembentuk antheridium dan archegonium. Dengan berantaraan air, maka sperma yang dihasilkan antheridium dapat membuahi ovum yang dikeluarkan oleh archegonium. Tumbuhan ini menghasilkan zigot yang berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Selanjutnya, tumbuhan paku akan memproduksi dan mematangkan spora sehingga pada tahap ini tumbuhan paku disebut sporofit. Dalam sporofit terdapat kumpulan sporangium yang disebut sorus. Pada kondisi lingkungan yang cocok, misalnya kandungan air tinggi dan cuaca dingin, sorus akan pecah dan masing-masing sporangium yang ada di dalamnya mengeluarkan spora matang untuk kembali mengulang proses metagenesis seperti semula. Lalu bagaimana dengan tumbuhan lumut? Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut hampir sama dengan tumbuhan paku. Kita biasa menyebutnya dengan istilah metagenesis. Apa itu metagenesis? Metagenesis adalah perkembangbiakan yang di dalamnya terdapat pergiliran antara perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif secara berulang. Baik, kita tadi sudah mempelajari 3 hal ya. Yang pertama adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Yang ketiga, perkembangbiakan pada tumbuhan paku dan lumut. Dan yang terakhir,
kita akan mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menggunakan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama adalah hidroponik. Apa itu hidroponik? Hidroponik adalah metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Teknologi yang kedua adalah vertikultura. Vertikultura adalah metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Dengan metode ini, kita akan sangat menghemat lahan. Dan yang berikutnya adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Keuntungan dari metode ini adalah kita dapat menghasilkan anakan dari tanaman dengan jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat. Demikian tadi sedikit penjelasan mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu kalian memperjelas materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.